Budi. Ya. Iya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, terakhir statusnya pemeriksaan ditunda ya Pak ya? Ya. Kapan akan dilanjutkan lagi Pak? Insya Allah mungkin habis Lebaran ya, setelah Lebaran. Oke, prosedurnya akan seperti apa sih Pak nanti ke depannya? Ya, kita proses seperti biasa sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah lain ataupun hal-hal lain yang mengganggu ataupun menghambat daripada proses ini. Sementara kita menunggu pemeriksaan dan Pak Kabar Eskrim sudah perintahkan kepada penyidik kita segera tuntaskan kasus ini gitu kan. Dalam artian untuk menuntaskan gitu. Karena pekerjaan kita masih banyak gitu kan, sehingga setiap pekerjaan itu, setiap proses penanganan perkara kita upayakan sesegera mungkin bisa diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, tadi kita sudah singgung di awal, ada penilaian terhadap penyidik itu, dan apabila berganti tahun tentunya ini akan menjadi hutang di tahun berikutnya. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, laporannya masuk bulan Maret, kemudian seperti kita tidak mendengar ada apa-apa, baru setelah ada sanksi 2 minggu setelahnya ditetapkan sebagai tersangka, itu bagaimana sih sebenarnya prosesnya Pak? Ya memang ini kelemahan saya sebagai salah satu juru bicara Polri mungkin ya. Berarti saya setiap langkah teman-teman saya penyidik itu harus saya laporkan kepada masyarakat melalui teman-teman media tentunya ya Pak. Nah sehingga saya juga mohon maaf kepada teman-teman saya penyidik kalau nanti manakala teman-teman melaksanakan proses saya harus nagih terus prosesnya, karena kita dianggap bekerja tiba-tiba. Nah kembali lagi tiba-tiba sekonyong-konyong kok secepat itu, padahal 3 bulan itu bukan waktu yang singkat. Teman-teman saya sudah melakukan pemeriksaan, termasuk tadi sudah melakukan penyitaan beberapa barang bukti hasil daripada produk media. Tapi ya itulah bentuk kritikan masyarakat ya, menjadi pendorong semangat bagi kami untuk ke depan bisa lebih baik. Tapi sekali lagi kami berharap silakan dinilai pekerjaan polisi sesuai dengan kompetensinya masing-masing, jangan berpolemik, jangan banyak statement yang mungkin nanti malah tidak jelas, malah menjadi runyam gitu. Baik, kita akan sapa lagi, ada penelpon. Mau menambahkan sedikit ya. Mungkin begini, kenapa Pak Sarpin mungkin mendesak polisi, kan begini, kan hasil pemeriksaan KY itu akan dibawa ke sidangnya ke Mahkamah Agung ya. Nanti Mahkamah Agung akan membentuk komisi etik atas dasar laporan rekomendasi. Nanti itu ada 3 dari Mahkamah Agung, 2 dari Komisi Yudisial ini. Nanti juga Pak Sarpin ini kan sebagai orang yang terperiksa nanti. Nah, tapi misalnya kalau Pak Sarpin mendesak ini dengan maksud begini, loh berarti putusan KY itu subjektif. Iya kan? Subjektif, dia nggak mutus saya, mereka itu KY itu nggak mutus saya dengan objektif. Karena apa? Mereka itu sudah melanggar pidana. Karena itu menurut pendapat saya, Pak Sarpin ini punya kepentingan terhadap supaya polisi dengan ini, kalau misalnya polisi mendesak ini, jadi kan pemeriksaan Komisi Etik di Mahkamah Agung tertunda. Dia bilang jangan diperiksa dulu dong. Ini kan Komisi Yudisial ini subjektif. Buktinya apa? Dia kan menjadi tersangka. Gitu jadi boleh ya Pak ya, Hakim Sarpin mendesak polisi untuk segera memproses laporan pencemaran nama baik. Itu hak setiap warga negara. Itu kan azas cepat, murah dan sederhana. Ya kan, kalau orang misalnya di itu dilama-lama itu kan ada pepatah hukum bilang justice delay, justice deny. Ya, artinya kalau ditunda-tunda itu berarti juga keadilan itu nggak ada kan, ya kan, jadi justice delay, justice deny. Gitu Ada rangkaian peristiwa di belakangnya bahwa Hakim Sarpin sudah memutus pra-peradilan Budi Gunawan, kemudian Budi Gunawan dilepaskan status tersangkanya, kini menjadi Wakapolri. Itu tidak bisa kemudian dijadikan klausul khusus yang kemudian bisa melihat bahwa kasus ini terlalu berpolitik begitu Pak Hudri? Loh, kalau misalnya bilang tidak itu kan sangat naif juga, pasti. Ya ini hubungan manusia itu ada subjektif. Pasti kita bilang, wah tidak ada, ya itu nggak ini. Tetapi kan kalaupun ada kepentingannya Pak Budi Gunawan, tentu kan sepanjang ada hukum membenarkan. Nggak mungkin misalnya nggak ada dasarnya langsung orang dijadikan tahan gitu. Jadi tidak apa-apa selama hukumnya memang masih. Loh iya itu. Tapi
saya kira apa namanya kita tidak juga, abuse of power ya Pak Hudri, Apa? tidak menyalahgunakan kekuasaan ya. loh enggak kan ini kan memang ada dasarnya. Ya kan ada laporan, pengaduan, ada korbannya, ya kan? Dalam hal ini orang yang merasa dihina gitu kan. Kalau misalnya polisi nggak ini gitu kan. Nah, sekarang kan agak ini apakah karena gara-gara ada Pak Budi Gunawan jadi Pak Sarpin itu nggak boleh Iya, itu jadi pertanyaan publik sekarang. Iya, masa dibilang gara-gara dia jadi Wakapolri itu hak saya nggak boleh begitu kan. Ya ini jadi ini kayaknya udah semacam beauty and the beast, ya kan, seolah-olah ini Sarpin ini adalah the beast. Iya kan, yang jelek aja apa-apa semua ini jelek, sedangkan ini. Jadi ini apa namanya stigma ini terus dibawa terus begitu loh. Yang giliran polisi yang mau melaksanakan hukum bilang, wah ini kan ngebela orang yang jahat gitu loh. Iya kan gitu loh. Padahal memang haknya orang ini gitu loh. Iya kan gitu loh. Jadi saya kira ini mesti diinikan juga gitu loh ya, jangan apa dalam dibikin hitam putih ya ini jadi kita lihat hukumnya nih. Kalau misalnya nggak ada dasarnya, ya nggak ada buktinya, ya kan, ya, terus penyidik ini baru kita bilang ini mengada-ada. Ya ini orang ada ininya, ada faktanya, kemudian faktanya itu memenuhi unsur-unsur dan unsur-unsur itu sudah dinilai oleh ahlinya. Oh, ya, memang memenuhi. Masa gara-gara itu ini, apakah dengan berarti nanti Komisi Yudisial itu bisa mencemooh hakim dong? Iya kan, kalau memang ini dibiarkan, artinya nanti Komisi Yudisial boleh aja kasih statement kalau misalnya ada satu putusan. Nah, di dalam putusan hakim itu selalu memang harus ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya kan? Kalau dalam hal ini, dalam putusan misalnya katakanlah dalam kasusnya Pak Budi Gunawan, yang diuntungkan itu Pak Gunawan, yang disenangkan misalnya Pak Budi Gunawan, yang disenangkan KPK, atau sebaliknya misalnya nih, yang itu dulu pra-peradilannya ditolak, kan yang senang KPK, ya kan? Yang sedih Budi Gunawan. Itu kan selalu memang dalam putusan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Pasti atau ini. Jadi dari sisi mana orang mau ngelihat gitu loh. Oke, baik. Kita coba akan sapa penelpon. Apakah masih bergabung Pak Chandra dari Cibubur? Iya. Iya, silakan Pak Chandra ingin memberi komentar atau bertanya. Ya, pertama saya komentarin, saya termasuk orang yang tidak setuju juga dengan keputusan pra peradilan Pak Sarpin ya. Nah, tetapi saya juga tidak setuju dari pernyataan Ketua KY ya, Komisioner KY yang menyatakan bahwa mereka itu adalah harus diistimewakan di hadapan hukum gitu. Nah, oleh karena itu ketika mereka berkomentar, mereka tidak boleh, kalau mereka berbicara atas nama KY, mereka harus berbicara di forum yang resmi begitu. Tidak boleh berbicara secara individual di hadapan publik gitu loh Mbak gitu. Ketika mereka bicara di hadapan publik dengan pertanyaan wartawan, maka itu tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu saya setuju ketika Mabes Polri menjadikan mereka tersangka. Mereka bukan orang yang diistimewakan gitu loh Pak. Dan Anda pun setuju kalau kasus ini terus dilanjutkan melalui proses hukum pidana, Pak? Sangat setuju saya. Karena bagaimanapun saya melihat unsurnya sudah terpenuhi gitu loh Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra untuk komentarnya. Pak Agus mungkin memberikan komentar, ada yang mendukung ini. Iya, tentunya terima kasih. Kami tanpa masyarakat tentunya kami tidak ada apa-apa, Pak. Ya, kami bekerja untuk masyarakat. Ya, kritikan itu dukungan, pujian itu dukungan bagi kami. Tentunya kami tidak boleh lepas daripada tataran tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kami. Karena pertanggungjawaban kami kepada publik. Kami menyadari, selalu ini saya katakan di setiap kesempatan saya bicara, 430.000 Polri mungkin ada 1-2 yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kan ini tidak harus menjadi polisi buruk semua kan begitu kan Mbak ya. Tapi bagaimanapun gitu ya. Kami akan jangan karena 1-2 ini membawa dampak bagi kami. Nah tentunya kami tetap berharap pada masyarakat apapun itu statementnya, apapun itu kritikannya kepada kami akan terima. Tentunya kami berharap apa yang disampaikan seperti Pak Chandra tadi, terima kasih ya, beliau juga mungkin berpendapat pada saat keputusan itu tidak sependapat, tapi mekanisme penyampaian informasi seperti yang disampaikan oleh kedua beliau tidak semestinya demikian. Nah ini juga
bagi kita semua, kita berharap bisa punya pikiran paling tidak mendekati dengan Pak Chandra. Mungkin metodenya berbeda ya Mbak ya. Nah bagi kami kepolisian, kami selalu berharap silahkan dikritik kami, silahkan dinilai pekerjaan kami. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, terutama bagi para pihak terkait, ada mekanisme hukumnya, ada mekanisme tindakannya, dan kita tetap berproses melalui mekanisme hukum yang ada, tidak berpolemik di publik secara umum. Itu mungkin, baik, Mbak. Pak Agus, Pak Hudri, kita ditahan dulu, masih akan ada jeda dulu, kita akan lanjutkan usai jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.